Man City harus temukan solusi absennya Rodri dan De Bruyne. Manchester City harus mencari solusi absennya Rodri dan Kevin De Bruyne. Tanpa dua pilar tersebut, The Citizens kalah 2 kali beruntun di Liga Inggris. Man City baru takluk 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8, Minggu 8 Oktober 2023. Gol tunggal kemenangan The Gunners lahir melalui Gabriel Martinelli. Ini merupakan kekalahan kedua Man City secara beruntun di Liga Inggris. Mereka sebelumnya tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton Wanderers. Dalam dua kekalahan tersebut, The Citizen tampil tanpa gelandang bertahan andalannya, Rodri. Absennya Rodri tampak begitu mengurangi kekuatan Man City di lini tengah. Apalagi Man City sudah lebih dulu kehilangan Kevin De Bruyne yang cedera panjang. Pilar Man City, Bernardo Silva, mengakui bahwa absennya Rodri dan De Bruyne jadi kehilangan besar untuk timnya. Namun dia yakin Man City bisa mencari solusi soal tak tampilnya dua pilarnya tersebut. Pasalnya Man City sudah beberapa kali melalui situasi serupa. Bernardo Silva berharap para pemain yang tersedia kini harus bekerja keras meningkatkan performanya. Selama beberapa tahun terakhir, Kevin dan Rodri adalah dua pemain terpenting di tim. Benar juga bahwa selama 7 tahun terakhir, tim ini selalu mampu bereaksi terhadap cederanya pemain-pemain penting. Jadi kita harus berbenah, kita yang main. Tidak peduli itu Kevin, Rodri, Ruben Dias, siapapun, kita harusnya memainkan permainan terbaik dan memenangkan pertandingan. Jadi kami harus melihat di mana kami dapat meningkatkannya dan melakukannya. Legenda Arsenal mengatakan Man City masih favorit juara. Arsenal memang mengalahkan Manchester City, tapi legendanya Martin Keown percaya The Gunners masih jadi kubu yang mengejar. Arsenal membungkam Manchester City 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris di Emirates Stadium, Minggu 8 Oktober 2023. Gol tunggal Gabriel Martinelli di penghujung laga menangkan merah London di laga yang berjalan alot. Meski kemenangan berbau beruntung karena sepakan Martinelli membentur Nathan Ake dan mengecoh Ederson, tapi penampilan Arsenal tetap dipuji. Terlepas dari 3 ancaman Man City di awal laga, mereka praktis membungkam sang juara bertahan hingga hanya mencatatkan 4 tembakan saja. Bek legendaris Arsenal, Martin Keown melihatnya sebagai tanda bahwa pasukan Mikel Arteta sudah selangkah lagi lebih dekat Man City di persaingan gelar. Tapi dia juga kini memperkirakan Man City memberikan respons. Keown bahkan percaya Manchester City masih jadi favorit juaranya, kendati sudah kalah di 2 laga terakhir. Sebab sekali The Citizens menemukan ritmenya akan sangat sulit dihentikan. Ya, Arsenal sudah memangkas jarak dengan Man City, tapi perjalanan masih panjang. Man City ada di periode bermain 6 laga tandang di 7 partai berikutnya, atau sedang dalam rentang itu tidak bermain cukup baik dan kalah di laga-laga yang Anda yakin mereka seharusnya tidak kalah. Aurat antar kalahkannya sudah agak hilang, tapi kita tahu timnya Pep mampu merangkai laju fantastis. Cuma mereka harus merespons sekarang. Tidak, Man City adalah favoritnya. 2 musim beruntun mereka mampu memenangi setidaknya 32 laga dan musim lalu mereka menangi total 44 pertandingan. Ini tim yang luar biasa dan Pep bilang dengan cukup santai, kita akan membereskan ini dan merangkai hasil. Tak bisa juga penasaran apakah para pemain akan percaya itu. Kita tak sedang bicara tentang tim biasa di Man City ini, kita bicara soal tim yang sekarang ini menguasai Eropa. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh I can't. Mark Goldbridge klaim Erling Haaland sebagai striker terbaik di dunia. Influencer asal Inggris dan fans Manchester United, Mark Goldbridge, menyebut bintang Manchester City Erling Haaland sebagai striker terbaik di dunia. Dia menilai bahwa hasil buruk saat menghadapi Arsenal dengan kekalahan 1-0 untuk Manchester City pada akhir pekan lalu tidak mengubah kenyataan tersebut. Berbicara kepada Dutch Football, Mark Goldbridge mengatakan bahwa Manchester City sedang berada dalam krisis. Akan tetapi, dia tidak berpikir bahwa hal tersebut akan mengubah status Erling Haaland sebagai striker terbaik di dunia saat ini. Namun, dia merupakan masalah kreativitas dari sang juara bertahan Liga Primer. Erling adalah penyerang terbaik di dunia. Dia adalah penyerang terbaik di dunia dan masih tetap seperti itu hingga saat ini. Dia adalah dia yang kemarin dan dia tetap menjadi dia di masa yang akan datang. Jika Anda seorang striker dan Anda bermain di tim yang tidak memberi Anda servis, Anda akan menjadi nol.
Tembakan tepat sasaran, Anda akan menjadi 0 dan Anda akan terbangun keesokan harinya dengan gambar Saliba yang memegang kunci mobil. Tidak ada servis kepada Erling Haaland kemarin dan dia bukanlah seorang penyerang yang turun ke dalam, berlari melewati 3 atau 4 pemain dan mencetak gol. Dia bukan seorang striker yang menembak dari jarak 40 yard di pojok atas. Dia adalah seorang striker yang harus mendapatkan servis yang bagus, dan jika Anda tidak mendapatkannya, maka dia tidak akan mencetak gol. Ex-wasit sebut Mateo Kovacic layak 2 kali diganjar kartu merah. Mantan wasit Liga Primer Mark Halsey mengklaim bahwa gelandang Manchester City Mateo Kovacic seharusnya diusir dari lapangan 2 kali saat melawan Arsenal karena pelanggarannya terhadap Martin Odegaard dan Declan Rice. Mateo Kovacic sempat mendapat kartu kuning untuk tackle buruk terhadap Odegaard di babak pertama, yang menurut Mark Halsey beruntung tidak mendapat kartu merah. Pria yang menjadi wasit di Liga Primer selama 14 tahun sebelum pensiun pada 2013 itu mempertanyakan mengapa wasit VAR John Brooks tidak mengirim Michael Oliver untuk melihat kembali insiden tersebut. Halsey yang kini berusia 62 tahun juga merasa bahwa Kovacic sangat beruntung lolos dari kartu kuning kedua karena tackle sembrono terhadap Rice tak lama setelah pelanggaran awalnya terhadap Odegaard. Mateo Kovacic beruntung bisa terhindar dari kartu merah 2 kali saat melawan Arsenal. Gelandang Man City itu beruntung tidak diusir oleh wasit Michael Oliver karena tackle yang buruk di atas pergelangan kaki Martin Odegaard. Setelah mendapat kartu kuning, Kovacic kembali melakukan tackle sembrono terhadap Declan Rice yang layak mendapat peringatan keras kedua dan oleh karena itu diusir keluar lapangan. Untuk pelanggaran pertama, wasit Oliver tidak memiliki sudut pandang terbaik untuk menentukan apakah pemain asal Kroasia itu membahayakan keselamatan pemain lain dengan kekuatan yang berlebihan. Saya yakin jika Oliver melihat pelanggaran itu lagi, maka dia akan mengusir Kovacic. Disinilah VAR seharusnya membantu, tetapi Brooks tidak melakukannya. Kovacic sangat beruntung untuk tetap berada di lapangan di Emirates.